Tetapi intinya ini adalah pelanggaran HAM berat. Ya, dalam kesempatan lain saya mau buka undang-undangnya, tetapi saya pernah bahas ini. Karena itu, Sobat Era sekalian, ini tantangan bagi Komnas HAM. Mulyono sudah mengatakan kalau memang ada bukti dan fakta, silakan saja. Oke? Silakan saja. Nah, ini tantangan bagi Komnas HAM. Kenapa saya merujuk Komnas HAM? Karena paling tidak in a certain degree Komnas HAM punya kewenangan untuk melakukan proses penyelidikan terhadap dugaan adanya pelanggaran HAM berat. Ini kan urusan kepemerintahan ya. Yang diundang kepala daerah, yang mengundang presiden. Ya mestinya hadir, datang. Karena mereka dipilih oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara, bukan untuk yang lain. Pak, melihat situasi kayak gini gimana Pak, dari gejolak politik dan masyarakat juga seperti ini? Ya biasa. Pak, untuk tanggapan terkait pernyataan Pak Hasto kemarin untuk meminta Pak Adil juga Pak Jokowi diadili gimana Pak? Keluarga Ya kalau ada fakta hukum, ada bukti hukum ya silakan. Artinya kan selama ini seringkali dikait-kaitkan. Ya sudah sering kan pernyataan seperti itu, masa saya ulang-ulang terus. Ya ada, kalau ada bukti hukum, ada fakta hukum ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren, cadas. Ya, sahabat daerah sekalian, saya mau berniaga dulu sebelum membahas topik soal Adili Jokowi ya. Jadi silakan sobat daerah sekalian yang tertarik ya, mudah-mudahan ya, yang tertarik ada rezeki ya. Karena lumayan lama juga 13 hari, kan biasanya paketnya 9 hari, 11 hari ya. Ini 13 hari plus 2 hari menginap di Jakarta bagi orang daerah 1 malam dan menginap di Jeddah menjelang kepulangan 1 malam. Itu makanya dibilang 13 hari plus 2. Jadi tidak mengganggu paket 13 harinya. Dan harganya reasonable ya, bisa dibandingkan dengan yang lainnya. Tetapi paling inti adalah semua itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau memang ingin umroh bareng ya akan diumrohkan. Ya, sahabat sekalian, kata Jokowi, kalau memang ada bukti, kalau memang ada fakta, silakan. This is a challenge. Ini adalah tantangan dari Jokowi kepada kita semua untuk menunjukkan fakta dan bukti. Tapi juga fairness dari penegak hukum untuk melihat fakta dan bukti itu. Karena kalau ada fakta dan bukti tetapi tidak diproses, ya tidak ada gunanya. Nah sekarang saya tunjuk 2 entitas yang bisa melakukan pembuktian itu. Pertama adalah KPK dan yang kedua adalah Komnas HAM paling tidak. Kenapa KPK dan Komnas HAM? In a certain degree saya menganggap bahwa KPK dan Komnas HAM ada independensinya. Harusnya begitu. KPK memang diremukkan independensinya melalui Undang-Undang 19 2019 di era terakhir masa pemerintahan Jokowi jilid pertama. Tetapi Komnas HAM tetap punya label independen. Walaupun untuk kasus KM50 dia menjadi institusi yang takut dengan institusi lainnya. Takut dipersekusi juga, mungkin diancam nyawanya. We don't know exactly. Oke, sekarang kita mulai dari mana? Mulai dari KPK dulu. Pertanyaannya adalah KM50. Peristiwa terbunuhnya 6 Laskar FPI atau pengawal Habib Rizik tersebut
apakah melibatkan Mulyono atau tidak. Nanti akan kita lihat ada pernyataan dari Muslim Arbi di akhir video yang mengatakan keterlibatan Mulyono di kasus itu. Nah, agar tidak menjadi fitnah tentunya harus ada yang namanya proses penyelidikan dan penyidikan ulang terhadap kasus ini. Bukan hanya 3 pangkat rendah yang diadili, ya, dan bahkan satunya tiba-tiba meninggal nggak jelas, kecelakaan motor tunggal, dan 2 saja, kalau nggak salah Yusmin Fikri Ramadan sama Yusmin Ohorelah, dan satunya Elwira tiba-tiba meninggal tidak jelas. Maka kita lihat nanti, ya, ada pernyataan dari Muslim Arbi yang mengatakan Mulyono terlibat dalam KM 50. Nah, pertanyaannya adalah terlibat itu ada 2 kemungkinan. By commission menjadi pelaku, ya, perpetrator, ya, dalam hak asasi manusia itu perpetrator, ya, pelaku, atau by omission, membiarkan. Membiarkan itu adalah tidak melakukan proses hukum yang adequate, yang memadahi. Membiarkan proses hukum sesat, membiarkan pelaku utama tidak diproses, padahal sebagai chief eksekutif Presiden Jokowi menguasai 3 institusi hukum. Jadi silakan sobat era sekalian yang tertarik, ya, mudah-mudahan ya yang tertarik ada rezeki, ya. Karena lumayan lama juga 13 hari, kan biasanya paketnya 9 hari, 11 hari, ya. Ini 13 hari plus 2 hari menginap di Jakarta bagi orang daerah 1 malam, dan menginap di Jeddah menjelang kepulangan 1 malam. Itu makanya dibilang 13 hari plus 2. Jadi tidak mengganggu paket 13 harinya. Dan harganya reasonable, ya, bisa dibandingkan dengan yang lainnya. Tetapi paling inti adalah semua itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau memang ingin umroh bareng, ya akan diumrohkan. Satu, kepolisian, 2, kejaksaan, 3, KPK. Kok ada KPK-nya juga? Iya. Misalnya yang dikatakan oleh Abdullah Hehamahua, lupa saya, apakah Abraham Samad, apakah M. Yasin, ya, apakah mantan ketua KPK satunya lagi yang berasal dari Muhammadiyah, ya, Busra Muqaddas. Bisa jadi KM 50 ada korupsinya juga. Karena in unlawful killing, maka segala proses pembiayaan untuk kegiatan ini berarti ilegal, kan, korup juga berarti. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah Mulyono terlibat by commission atau by omission di dalam KM 50? At least by omission, yaitu pembiaran. Membiarkan begitu saja, ya, dan tidak mengontrol sebuah proses pengadilan yang adequate. Dan rasanya tidak mungkin tidak ada komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam KM 50 ini dengan presiden. Itu make sense-nya, common sense-nya. Sekarang tantangan bagi Komnas HAM untuk melakukan proses penyelidikan, karena menurut buku putih KM 50 yang dibuat oleh Marwan Batubara dan kawan-kawan, Abdullah Hehamahua dan kawan-kawan, ini adalah pelanggaran HAM berat dengan ciri-cirinya. Dan relate dengan Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM, serta Undang-Undang nomor tentang pengadilan tahun 1999 tentang hak asasi manusia, maka jelas ini bisa dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat. Ya. Nanti kita buka undang-undangnya. Tetapi intinya ini adalah pelanggaran HAM berat. Ya, dalam kesempatan lain saya mau buka undang-undangnya. Tetapi saya pernah bahas ini. Karena itu sobat era sekalian, ini tantangan bagi Komnas HAM. Mulyono sudah mengatakan kalau memang ada bukti dan fakta, silakan saja. Oke? Silakan saja. Nah, ini tantangan bagi Komnas HAM. Kenapa saya merujuk Komnas HAM? Karena paling tidak in a certain degree Komnas HAM punya kewenangan untuk melakukan proses penyelidikan
terhadap dugaan adanya pelanggaran HAM berat. Kita masukkan ke sana KM 50. Oke. Cukup satu ya, Komnas HAM. Nah, berikutnya adalah KPK. Masa sih tidak ada korupsi Mulyono dan keluarga yang bisa dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan kalau memang kita memang niat melakukan hal tersebut. Ya. Jadi kita bicara tentang yang namanya law enforcement, penegakan hukum. Kita nggak bicara soal dendam-mendendam, tidak. Kita bicara pure penegakan hukum. Kalau ada fakta dan bukti, adili. Jadi banyak hal sebenarnya kalau kita mau ya. Padahal Hasto sendiri terlalu kecil sudah masalahnya sekarang. Apalagi menangani sampai KPK. Ya. Dan kalau seandainya konteksnya itu pada tahun 2020 saya salut dengan KPK. Tapi kalau konteksnya sekarang, mana lagi kita salut. Karena banyak kasus yang jauh lebih genting dan lebih penting yang lebih besar. Ketimbang kasus ini. Gini, Sobat Era sekalian ya. Yang ingin saya katakan, at the first place, yang harus diproses terlebih dahulu adalah orang yang berkuasa. Yang mengontrol kekuasaan baik secara langsung maupun tidak. Tahun 2020, Hasto dan PDIP pengontrol kekuasaan selain Jokowi. Tapi tahun 2025, Hasto bukan siapa-siapa lagi. PDIP bukan siapa-siapa lagi. Bukan pengontrol kekuasaan. Jadi kalau prosesnya 2025, itu nggak gagah banget. Begitu ya saudara sekalian, kita akan tunggu bagaimana proses terhadap Mulyono ini. Ya tinggal periksa, lakukan klarifikasi, verifikasi. Masa tidak ada satu bukti pun yang bisa ditindak lanjut. Jadi silakan Sobat Era sekalian yang tertarik ya, mudah-mudahan ya. Yang tertarik ada rezeki ya. Karena lumayan lama juga 13 hari, kan biasanya paketnya 9 hari, 11 hari ya. Ini 13 hari plus 2 hari menginap di Jakarta bagi orang daerah 1 malam dan menginap di Jeddah menjelang kepulangan 1 malam. Itu makanya dibilang 13 hari plus 2. Jadi tidak mengganggu paket 13 harinya. Dan harganya reasonable ya, bisa dibandingkan dengan yang lainnya. Tetapi paling inti adalah semua itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau memang ingin umroh bareng ya akan diumrohkan.